Bali dikenal dengan julukan Pulau Seribu Pura, karena jumlah pura atau kuil yang tersebar di seluruh pulau ini sangat banyak, bahkan mencapai ribuan. Keberadaan pura tersebut mencerminkan kedalaman spiritualitas dan kepercayaan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Setiap pura memiliki fungsi dan makna tertentu, baik sebagai tempat ibadah, upacara adat, maupun sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Pura di Bali tersebar di berbagai lokasi, mulai dari daerah pegunungan hingga pesisir pantai. Pura atau kuil utama yang terkenal di Bali seperti Pura Besakih di Gunung Agung, Pura Tanah Lot yang berada di tepi laut, dan Pura Uluwatu di atas tebing, menjadi simbol penting dalam kepercayaan Hindu Bali. Selain itu, hampir setiap desa di Bali memiliki pura adat yang digunakan untuk melaksanakan ritual-ritual kehidupan sehari-hari dan perayaan hari besar agama Hindu. Di luar kekayaan budaya dan spiritualnya, Bali juga memiliki reputasi internasional yang sangat kuat sebagai destinasi wisata. Pulau ini lebih dikenal di seluruh dunia dibandingkan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Banyak orang mengenal Bali tanpa memahami bahwa itu adalah bagian dari Indonesia. Nama Bali seringkali lebih dominan dalam konteks pariwisata global, yang menyebabkan banyak orang keliru menganggapnya sebagai entitas terpisah, baik dari segi budaya maupun negara. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Pulau Bali, seperti letak geografi, sosial, budaya, keindahan alam, dan masih banyak yang lainnya. Bali adalah sebuah provinsi yang terletak di Indonesia, mencakup Pulau Bali itu sendiri dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Luas wilayah Bali sekitar 5.780 km persegi. Secara geografis, Pulau Bali merupakan wilayah yang strategis, karena berada di posisi yang menghubungkan Pulau Jawa di sebelah barat dan Pulau Lombok di sebelah timur. Keindahan pulau ini terletak pada kombinasi alam yang luar biasa dan kekayaan budayanya. Dari pantai-pantai indah di Kuta, Seminyak, hingga Uluwatu, Bali menawarkan pemandangan laut yang memukau dengan ombak yang menjadi surga bagi peselancar. Pasir putih dan air laut yang jernih, ditambah dengan latar belakang tebing-tebing tinggi, membuat pantai-pantai di Bali tak tertandingi. Bali juga memikat dengan kekayaan budaya yang sangat kental. Setiap sudut pulau ini memiliki elemen budaya yang hidup, dari pura yang megah, hingga upacara adat yang berlangsung di berbagai desa. Seni tari, musik, dan kerajinan Bali yang khas turut memperkaya pesona pulau ini. Secara keseluruhan, Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kedamaian dan kedalaman spiritual yang memanjakan siapa saja yang mengunjungi pulau ini. Jumlah penduduk di Bali pada tahun 2024 sekitar 4.375.000 jiwa, dengan mayoritas etnis di pulau ini adalah suku Bali, yang merupakan bagian dari kelompok etnis Melayu. Suku Bali memiliki budaya yang sangat khas, dengan bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial yang unik. Mereka mendiami hampir seluruh wilayah pulau ini, dengan jumlah yang sangat dominan dibandingkan kelompok etnis lainnya. Selain suku Bali, terdapat juga kelompok etnis lain yang tinggal di Bali, seperti suku Jawa, Madura, dan Bugis, yang mayoritasnya berasal dari daerah lain di Indonesia, datang ke Bali untuk bekerja ataupun berdagang. Namun, keberadaan mereka tidak sebanyak suku Bali dan lebih terkonsentrasi di daerah urban seperti Denpasar. Bali dikenal dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Hindu. Namun agama Hindu yang berkembang di Bali memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Hindu yang ada di India. Agama Hindu Bali dikenal dengan sebutan agama Hindu Dharma yang memiliki tradisi, upacara, dan kepercayaan yang unik. Salah satu aspek utama yang membedakan adalah adanya campuran antara ajaran Hindu dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah ada sebelumnya. Masyarakat Bali percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki roh atau kekuatan yang harus dihormati, termasuk alam, benda, dan bahkan aktivitas sehari-hari. Kepercayaan ini tercermin dalam berbagai upacara dan ritual yang rutin dilakukan oleh masyarakat Bali, baik di lingkungan keluarga, desa, maupun dalam skala besar. Upacara seperti melasti, pembersihan diri dan alam,
Galungan, perayaan kemenangan Dharma atas Adharma, dan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka yang juga merupakan hari hening di seluruh Bali. Semua ini adalah contoh nyata bagaimana agama Hindu Bali dihidupkan dalam aktivitas masyarakat di sini. Meskipun Hindu adalah agama mayoritas di Bali, pulau ini juga dihuni oleh masyarakat dengan keyakinan lain yang hidup berdampingan secara harmonis. Agama Islam menjadi agama terbesar kedua di Bali, yang umumnya dianut oleh pendatang dari daerah lain seperti Lombok, Jawa, dan Madura. Agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, juga memiliki komunitas yang cukup aktif di Bali. Terdapat gereja-gereja di pusat kota seperti Denpasar, Gianyar, dan Singaraja. Walaupun jumlah penganut agama selain Hindu relatif kecil dibandingkan dengan populasi Hindu Bali, toleransi antar umat beragama cukup tinggi. Kehidupan beragama di Bali berjalan dengan saling menghormati. Bahkan dalam beberapa momen budaya dan adat, umat dari agama lain ikut terlibat atau memberikan dukungan. Bali memiliki kekayaan seni dan budaya yang sangat khas dan mendalam, yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Seni tari di Bali tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian cerita-cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Misalnya, tari kecak yang terkenal dengan paduan suara puluhan penari pria, duduk melingkar sambil meneriakkan cak secara ritmis, atau tari barong yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Musik gamelan, dengan denting instrumen perunggu dan ritme yang kompleks, selalu mengiringi berbagai upacara adat, pementasan tari, maupun kegiatan budaya lainnya. Selain itu, seni rupa juga berkembang pesat di Bali, mulai dari lukisan tradisional yang penuh detail simbolis, ukiran kayu yang menggambarkan motif flora fauna, hingga kerajinan perak yang halus dan bernilai tinggi. Seni ini tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Bagi masyarakat Bali, seni adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, terintegrasi dalam upacara keagamaan, perayaan, bahkan dalam dekorasi rumah dan pura, sehingga setiap sudut pulau ini terasa hidup oleh sentuhan kreatif yang syarat makna spiritual. Bali juga memiliki tradisi dan perayaan unik yang jarang sekali ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah Hari Raya Nyepi, merupakan perayaan Tahun Baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu di Bali. Nyepi biasanya jatuh pada bulan Maret atau April, sesuai perhitungan kalender Saka. Hari ini merupakan momen penting untuk melakukan penyucian diri, introspeksi, dan memulai tahun baru dengan hati yang bersih. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru di tempat lain yang biasanya meriah, Nyepi justru diisi dengan keheningan total selama 24 jam. Seluruh aktivitas di luar rumah dihentikan, bandara tutup, jalanan sepi, dan tidak ada lampu atau suara bising di malam hari. Umat Hindu menjalankan 4 pantangan yang disebut catur brata penyepian. Tidak menyalakan api atau cahaya, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak menikmati hiburan. Sehari sebelum Nyepi, diadakan upacara ogoh-ogoh, yaitu arak-arakan patung raksasa yang melambangkan roh jahat, kemudian dibakar sebagai simbol pembersihan. Setelah Nyepi berakhir, umat Hindu biasanya melakukan ngembak geni, yaitu saling berkunjung untuk memaafkan dan mempererat hubungan. Nyepi bukan hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga tradisi yang menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan lingkungan di Bali. Ibu kota Provinsi Bali adalah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Denpasar bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan jantung ekonomi dan budaya Bali. Sebagai kota terbesar di Bali, Denpasar menjadi tempat berkumpulnya berbagai aktivitas bisnis, perdagangan, dan pusat layanan publik. Di kota ini, kamu akan menemukan pasar-pasar tradisional yang ramai seperti Pasar Badung, yang menjual berbagai barang mulai dari makanan segar hingga barang kerajinan, serta pusat perbelanjaan modern yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk lokal. Selain itu, Denpasar juga memiliki banyak tempat budaya yang menarik. Salah satunya adalah Pura Jagatnata, pura yang menjadi simbol agama Hindu di Bali yang terletak di pusat kota.
Sebelum Denpasar, kota Singaraja pernah menjadi ibu kota Bali pada masa kolonial Belanda. Sejak tahun 1849, Singaraja menjadi pusat pemerintahan Belanda di Bali, menggantikan posisi kerajaan-kerajaan Bali yang telah lama berdiri. Pada masa itu, Singaraja menjadi kota yang penting untuk administrasi dan perdagangan, serta tempat berkumpulnya kantor-kantor pemerintahan Belanda. Banyak bangunan bergaya kolonial yang dibangun selama periode ini, seperti kantor pemerintahan, rumah dinas, dan bangunan publik lainnya yang masih bisa ditemukan hingga kini. Bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu dari masa kolonial, menawarkan pandangan historis yang menarik bagi siapa saja yang berkunjung. Namun, setelah Bali resmi menjadi Provinsi Indonesia pada tahun 1958, ibu kota Provinsi Bali dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar. Keputusan ini diambil karena Denpasar lebih strategis, dengan posisi yang lebih dekat ke pusat ekonomi dan pariwisata Bali yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Denpasar memiliki akses yang lebih baik ke bandara internasional dan lebih dekat dengan kawasan wisata utama, yang membuatnya lebih cocok sebagai pusat pemerintahan yang baru. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Bali, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang Pulau Bali. 1. Bali sering disebut sebagai Pulau Dewata, karena dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh para dewa dalam kepercayaan Hindu Bali. Istilah Dewata merujuk pada dewa atau roh yang dihormati dalam agama Hindu, dan Bali dianggap sebagai pulau yang penuh dengan keberkahan spiritual, keindahan alam, kekayaan budaya, serta kehidupan masyarakatnya yang sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu membuat pulau ini identik dengan tempat yang suci dan penuh energi spiritual. 2. Di Bali, banyak nama diberikan berdasarkan urutan kelahiran seorang anak dalam keluarga. Tradisi ini merupakan bagian dari sistem penamaan yang khas, yang dikenal dengan sistem nama Bali. Setiap anak yang lahir diberi nama sesuai dengan posisi mereka dalam urutan kelahiran, yang terdiri dari 4 nama dasar yang digunakan secara berurutan. Nama untuk anak yang lahir pertama disebut Wayan, Putu, atau Gede. Untuk anak yang lahir kedua adalah Made, Nengah, atau Kadek. Nama untuk anak ketiga adalah Nyoman atau Komang, dan nama untuk anak keempat adalah Ketut. Setelah anak keempat, siklus ini akan kembali lagi mulai dari awal dengan tambahan balik, seperti Wayan balik atau Gede balik, untuk anak kelima, dan seterusnya. 3. Bali memiliki lebih dari 20.000 pura yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Pura-pura ini merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu Bali dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat. Setiap desa di Bali biasanya memiliki pura yang menjadi pusat ibadah bagi warganya, dan terdapat pura-pura besar yang berfungsi sebagai tempat ibadah untuk kawasan yang lebih luas. Pura-pura ini juga memiliki peran sosial, sebagai tempat berkumpul dan mempererat hubungan antar masyarakat. Beberapa pura terkenal seperti Pura Besakih, Pura Tanah Lot, dan Pura Ulun Danubratan, menjadi ikon dan tujuan wisata bagi pengunjung. 4. Sawah Terasering Jatiluwih di Bali, dikenal sebagai salah satu destinasi alam yang memukau, dengan panorama hijau yang membentang luas di kaki Gunung Batu Karu. Terletak di daerah Tabanan, Jatiluwih memiliki sistem pertanian subak yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Keindahan sawah terasering ini terletak pada susunan ladang-ladang padi yang membentuk lapisan-lapisan bertingkat, menciptakan pemandangan yang sangat estetis. Padi yang tumbuh subur di sepanjang lereng bukit memberi kesan seolah-olah tanah dan langit saling menyatu, dengan warna hijau yang berubah-ubah sesuai musim. Pada musim panen, sawah akan dipenuhi dengan warna emas yang kontras dengan langit biru, menciptakan pemandangan yang memukau. 5. Patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK adalah salah satu ikon terbesar di Bali dan merupakan patung terbesar di Indonesia. Terletak di Bukit Ungasan, Jimbaran, patung ini menggambarkan sosok Dewa Wisnu yang sedang menunggang Garuda, burung mitologi dalam agama Hindu. Patung ini dirancang oleh seniman Bali, Inyoman Nuarta, dan dibangun untuk menjadi simbol kebudayaan Indonesia serta lambang keharmonisan antara manusia dan alam. Patung GWK memiliki tinggi sekitar 121 meter,
dengan lebar sayap Garuda mencapai 64 meter. Keunikan patung ini terletak pada desainnya yang menggambarkan Wisnu sebagai dewa pelindung dan Garuda sebagai kendaraan sakral yang melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan. Pembangunan patung ini dimulai pada tahun 1997 dan sempat terhenti beberapa kali, namun akhirnya selesai pada tahun 2018. Patung ini juga berada dalam kompleks yang lebih besar yang mencakup taman budaya, area pertunjukan, dan tempat wisata. 6. Pura Tanah Lot adalah salah satu pura yang paling terkenal di Bali, terletak di atas batu karang besar di tepi laut. Pura ini memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat Bali, karena dianggap sebagai tempat untuk memuja dewa penjaga laut. Tanah Lot sendiri berasal dari bahasa Bali yang berarti tanah di laut, yang menggambarkan letaknya yang unik di atas batu karang yang dikelilingi oleh laut. Keistimewaan Pura Tanah Lot terlihat jelas saat air laut pasang. Ketika air pasang, pura ini seolah-olah terpisah dari daratan dan tampak mengapung di permukaan laut. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. 7. Hutan Monyet Ubud adalah sebuah kawasan lindung yang terletak di pusat desa Ubud. Hutan ini merupakan habitat bagi ratusan monyet ekor panjang Bali atau disebut Macaca fascicularis yang hidup bebas di dalamnya. Kawasan ini juga dikenal sebagai tempat yang penuh dengan nilai spiritual, karena di dalamnya terdapat beberapa pura kuno yang digunakan untuk kegiatan keagamaan oleh masyarakat setempat. 8. Desa Penglipuran di Bali dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Keistimewaan desa ini terletak pada kepatuhan warganya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan yang sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari mereka. Desa ini memegang teguh prinsip hidup bersih yang tidak hanya terbatas pada kebersihan fisik, tetapi juga mencakup cara hidup yang harmonis dengan alam. Kebersihan desa Penglipuran tercermin dalam tata kelola lingkungan yang terorganisir dengan baik. Jalan-jalan di desa ini selalu rapi, lingkungan rumah terjaga, dan tidak ada sampah yang terlihat di sepanjang jalan. Selain itu, masyarakat di desa Penglipuran juga aktif dalam pengelolaan sampah, dengan memilah sampah organik dan anorganik serta mendaur ulangnya. Hal ini menjadikan desa ini contoh yang baik dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. 9. Ada sebuah pemakaman di Bali yang memiliki tradisi unik dan berbeda dari kebanyakan pemakaman di tempat lain. Khususnya di desa Trunyan, mayat tidak dikuburkan atau dibakar, melainkan diletakkan di atas tanah dan dibiarkan terbuka. Tradisi ini dikenal dengan nama mepasah, di mana jenazah ditempatkan di dalam sebuah kerangka bambu di bawah pohon tarumenyan yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menghilangkan bau mayat. Proses pemakaman ini dilakukan dengan sangat terhormat dan penuh ritual. Masyarakat Trunyan percaya bahwa roh orang yang meninggal akan kembali ke alam gaib melalui pohon tersebut. 10. Pantai Kuta adalah pantai paling terkenal di Bali karena keindahan alamnya yang memukau dan aksesnya yang mudah. Terletak di bagian selatan Bali, pantai ini memiliki pasir putih yang luas dan ombak yang cocok untuk berselancar, menjadikannya destinasi utama bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Kuta telah menjadi ikon pariwisata Bali sejak lama, menawarkan pemandangan matahari terbenam yang sangat mempesona, sehingga sering menjadi tempat favorit untuk menikmati senja. Selain keindahan alamnya, Pantai Kuta juga dikenal dengan suasana yang sangat hidup. Di sepanjang pantai, terdapat banyak kafe, restoran, dan toko yang menjual berbagai barang, dari pakaian hingga pernak-pernik khas Bali. Kuta juga terkenal dengan kehidupan malamnya yang ramai, dengan banyak bar dan klub malam yang menarik pengunjung untuk bersantai setelah hari yang panjang. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai Pulau Bali. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.